DPRD Kota Ambon gelar paripurna ketiga masa persidangan tahun 2018. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon gelar paripurna ketiga masa persidangan kedua tahun sidang 2018 guna mendengarkan penyampaian pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kota Ambon tahun anggaran 2017 sekaligus penyampaian 3 ramperda dari pemerintah Kota Ambon kepada DPRD Kota Ambon. Wakil Wali Kota Ambon Syarif Adler dalam sambutannya mengatakan ada sebuah langkah maju yang telah dijalankan oleh pemerintah Kota Ambon dalam sistem pengelolaan keuangan daerah Kota Ambon yang pada tahun ini mendapat raihan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI. Hal ini, kata Syarif Adler, membuktikan kepada publik bahwa tata kelola keuangan pemerintah daerah Kota Ambon semakin lebih baik. WTP yang didapatkan pemerintah Kota Ambon dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Maluku sebagai sebuah langkah awal untuk terus-menerus melakukan pembenahan dalam pengelolaan aset dan keuangan daerah yang transparansi, akuntabel, efisien, efektif, dan ekonomis. Ia menjelaskan pelaksanaan APBD tahun 2017 setidaknya mencerminkan berbagai indikator keuangan daerah yang meningkat melalui kapasitas fiskal, celah fiskal, dan desentralisasi fiskal sangat berpengaruh terhadap perkembangan makroekonomi yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia tahun 2017 sebesar 79,82%. Pendapatan per kapita sebesar 28,14 juta yang mencerminkan tingkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan infrastruktur sarana dan prasarana kesehatan serta kebutuhan belanja pegawai berhasil sebesar 78 miliar 637 juta 162.600,3% dari jumlah anggaran sebesar 93 miliar 360 juta 852,17 atau 84,3%. Bidang pekerjaan umum diarahkan untuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat melalui prasarana dasar, perkotaan, dan pemukiman jalan dan jembatan, pembangunan jaringan air bersih serta prasarana kebinamargaan dan pelaksanaan realisasi sebesar 110 miliar 803 juta 974.472,71. Dikatakan Syarif Adler, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menjadi sasaran prioritas, yaitu penataan birokrasi dan peningkatan profesionalisme pelayanan publik, peningkatan kualitas SDM lewat pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur untuk menata dan benahi kota sesuai fungsi dan peruntukannya, penataan dan peningkatan lingkungan lestari berbasis partisipatif dan kolaboratif, serta peningkatan perekonomian daerah pada ekonomi kerakyatan.